Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Kamis 3 Februari 2022, Pekan Biasa keempat. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab pertama Raja-Raja bab 2 ayat 1-4, ayat 10-12, dan bacaan Injil dari Injil Markus bab 6 ayat 7-13. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang hal yang sama, yakni nasihat. Raja Daud sebelum wafatnya memberikan nasihat kepada Salomo, anaknya. Saudari dan saudara terkasih, nasihat memang penting, tapi akan menjadi sangat penting kalau nasihat itu diberikan oleh seseorang sebelum orang itu meninggal, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Maka nasihat yang diberikan Raja Daud kepada Salomo menjadi sangat penting. Maksudnya supaya harapan Raja Daud supaya apa yang dia nasihatkan itu dilaksanakan sungguh-sungguh oleh Salomo. Harapannya dalam nasihatnya itu adalah supaya Salomo bisa menjalani hidupnya persis seperti yang dikehendaki oleh Allah. Dan kehendak Allah itu ada di dalam hukum Taurat. Karena itu Raja Daud meminta anaknya Salomo untuk menata kehidupannya sesuai dengan kehendak Allah seperti yang terdapat dalam hukum Taurat. Nasihat itu menjadi sangat penting selain karena diberikan atau disampaikan sebelum wafatnya, tapi alasan lain adalah karena ketika Salomo melaksanakan hidupnya persis seperti yang diharapkan oleh Allah, sebagaimana yang tercatat di dalam hukum Taurat, maka Allah akan melaksanakan janjinya seperti yang ia katakan kepada Daud. Apa itu? Anak-anak Daud akan memerintah bangsa Israel. Saudari dan saudara terkasih, demikian juga yang terjadi dengan bacaan Injil hari ini. Yesus juga memberikan nasihat kepada ke-12 muridnya sebelum dia mengutus mereka pergi untuk mewartakan kabar gembira. Yesus menegaskan apa-apa saja yang tidak boleh mereka bawa dan apa saja yang boleh mereka bawa. Hal ini menjadi sangat penting karena inilah mekanisme, inilah pedoman yang harus dilaksanakan oleh ke-12 murid itu ketika mereka melaksanakan kabar atau mewartakan kabar gembira itu. Andai kata mereka tidak menghiraukan rambu-rambu yang telah diberikan oleh Yesus, pasti mereka tidak akan berhasil melaksanakan tugas itu dengan baik. Dan hal penting juga, Yesus mengutus mereka berdua-dua. Yesus mengutus mereka dalam tim. Yesus tidak mengutus mereka sendiri-sendiri, bekerja single fighter. Tidak, tetapi berada dalam sebuah tim. Saudari dan saudara yang terkasih, nasihat
sebaik apapun, sistem pedoman sebaik apapun, menjadi tidak ada manfaatnya kalau tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Saudari dan saudara yang terkasih, saya kira nasihat Raja Daud kepada anaknya Salomo sangat relevan juga untuk kita. Karena itu terimalah nasihat Raja Daud kepada Salomo menjadi nasihat Raja Daud untuk kita. Menjadi nasihat Tuhan melalui bacaan liturgi hari ini secara khusus yang diambil dari kitab pertama Raja-Raja untuk kita. Nasihat yang baik yang bisa berlaku untuk kita juga. Mengapa tidak? Kalau Raja Daud minta anaknya Salomo untuk hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Allah, saya kira itu berlaku juga untuk kita. Penting juga bagi kita diajak untuk hidup menurut apa yang dikehendaki oleh Allah. Dan nasihat Yesus kepada ke-12 muridnya juga sama, menjadi nasihat untuk kita, karena kita juga setiap saat diutus untuk mewartakan kabar gembira Tuhan. Kita diminta untuk memperhatikan hal-hal yang tidak diperbolehkan, yang mengganggu atau yang menghambat karya pewartaan kita. Dan kita diminta untuk mengenakan hal-hal yang boleh, yang mensupport karya pewartaan kita. Dan hal yang lain yang penting juga untuk kita. Kita diminta dan kepada kita diajarkan untuk bekerja dalam sebuah tim. Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua. Yesus mengajak kita dengan cara itu supaya kita berkarya dalam kelompok, dalam tim, dalam kebersamaan. Kiranya nasihat Yesus kepada para muridnya menjadi inspirasi bagi kita untuk berkarya di dalam tim. Jangan single factor. Bukan masanya sekarang ini mau bekerja sendiri. Tidak. Ajak orang lain untuk berkarya bersama. Demi kemuliaan Tuhan dan juga untuk keselamatan banyak orang. Terkadang kita mengeluh kita bekerja sendiri. Ya, mungkin juga. Mungkin karena orang tidak mau bekerja. Orang tidak mau diajak untuk berkarya bersama. Tapi jangan lupa, terkadang juga karena orang enggan mengajak orang lain. Dia mau supaya dia sendiri yang melaksanakan itu, supaya dia menganggap dirinya yang paling penting, tanpa dia tidak bisa buat apa-apa. Jangan. Yesus mengajarkan kepada kita, menghimbau kita untuk berkarya di dalam tim. Saudari dan saudara yang terkasih, ketika kita dengan karya pelayanan tertentu dalam gereja, dalam paroki, dalam keuskupan, di mana saja, sudahkah kita berkarya dalam tim atau mau berjuang sendiri? Dan yang terakhir, hari ini secara fakultatif dalam liturgi adalah peringatan Santo Blasius, seorang uskup dan martir. Kebiasaan yang baik dalam gereja Katolik adalah hari ini umat diberi berkat Blasius. Saudari dan saudara terkasih, apakah Anda telah menerima berkat Santo Blasius hari ini, pagi tadi, dalam perayaan Ekaristi? Atau mungkinkah para romonya lupa? Seharusnya tidak boleh lupa. Adalah hal yang sangat bagus kepada umat diberikan berkat Santo Blasius. Semoga
berkat doa Santo Blasius, uskup dan martir, saudara-saudara sekalian, Allah bebaskan dari segala penyakit, terutama penyakit tenggorokan dan penyakit-penyakit yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.